Timnas Cina akan menjadi satu di antara lawan Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim berduel di Qingdao Youth Football Stadium, Shandong, Cina, 15 Oktober 2024. Namun, sebelum itu pasukan Shin Tae-yong bakal bertandang lebih dahulu ke markas Timnas Bahrain. Pertandingan ini berlangsung di Bahrain National Stadium, Rifa, 10 Oktober 2024. Tim berjulukan Garuda itu berhasil mengamankan 2 poin berharga setelah bermain imbang kontra tim unggulan Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0. Hasil itu menempatkan Timnas Indonesia di posisi keempat grup C. Di sisi lain, Cina saat ini tercecer di dasar klasemen atau posisi ke-6 dengan 0 poin. Tim besutan Branko Ivankovic itu menelan 2 kekalahan melawan Jepang, 0-7, dan Arab Saudi, 1-2. Meskipun demikian, Timnas Indonesia pantang menganggap remeh sang lawan. Selain bermain di kandang sendiri, tim Dragons juga dihuni sederet pemain berkualitas. Bahkan dari 27 nama yang disertakan pada kualifikasi kali ini, 3 diantaranya adalah pemain naturalisasi. Jiang Guangtai. Tias Charles Browning alias Jiang Guangtai tampil dalam laga sebelumnya kontra Jepang dan Arab Saudi. Dia bermain penuh ketika timnya KO kontra Jepang dan berada 45 menit di lapangan saat kalah tipis dari Arab Saudi. Bek tengah berusia 30 tahun itu merupakan pemain keturunan Cina yang lahir di Liverpool, Inggris. Guangtai juga sempat membela timnas Inggris di berbagai level usia, mulai U17, U19, hingga U21. Pada 2020, bek berpostur 188 cm itu memutuskan untuk berganti kewarganegaraan dan mencatat debut bersama timnas Cina pada Mei 2021. Jiang Guangtai mengepat 30 caps bersama tim Dragons dan membukukan 1 gol. Fernando Enrique da Conceição aka Fernando baru mencatat debut dengan Cina pada Maret 2024. Dia merupakan pemain naturalisasi yang lahir dan besar di Brasil. Namun, pada 2020 memutuskan menjadi warga negara Cina. Penyerang berusia 31 tahun itu cukup diandalkan Branko Ivankovic di lini depan tim Dragons. Fernando selalu dimainkan dalam 6 laga terakhir kualifikasi, termasuk kontra Arab Saudi dan Jepang beberapa waktu lalu. Fernando juga sudah menyumbangkan sebiji gol buat Cina. Gol perdana itu ia ukir ke gawang Singapura pada Maret lalu. Timnas Indonesia wajib mewaspadai pemain yang satu ini. Alan. Nama berikutnya Alan. Sama seperti Fernando, pemilik nama lengkap Alan Douglas Borges de Carvalho itu juga berasal dari Brasil. Dia lahir di Barbosa, Sao Paulo, Brasil, 10 Juli 1989. Penyerang berusia 35 tahun itu memutuskan menjadi warga negara Cina pada 2020, kemudian menjalani debut setahun setelahnya. Selama berbaju tim Dragons, Alan telah mengepak 3 gol dari 13 penampilan. Pemain berpostur 178 cm itu dikenal sebagai penyerang yang cukup tajam. Pada musim ini, Alan membukukan 11 gol plus 4 assist dari 22 laga buat Qingdao West Coast FC di Liga Super Cina. Timnas Indonesia menjadi lawan yang diperhitungkan publik Cina pun ketar-ketir dengan nasib timnasnya. Timnas Cina menjadi calon lawan Timnas Indonesia dalam lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Publik negeri tirai bambu cukup terkesan dengan performa skuad Garuda dalam 2 pertandingan awal. Lewat salah satu media lokalnya, masyarakat Cina merasa Timnas Indonesia berhasil membuktikan diri layak masuk 4 besar. Meski begitu, tim besutan Shin Tae-yong bukan tanpa celah. Sedikit kelemahan terlihat apalagi ketika berhadapan melawan tim kuat. Timnas Cina saat ini duduk di peringkat ke-87 dunia dalam ranking FIFA. Mereka cukup optimistis bisa mengalahkan skuad Garuda di kandang sendiri. Timnas Indonesia tampil sangat baik dengan hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi di laga tandang. Mereka juga bermain imbang melawan Australia di kandang sendiri. Mampu bersaing melawan Arab Saudi dan Australia membuktikan Timnas Indonesia layak masuk 4 besar, ditulis media Cina, 163.com.
Media ini menyoroti kebijakan naturalisasi pemain keturunan yang mereka anggap sebagai kekuatan timnas Indonesia saat ini. Namun, di mata mereka masih ada kesenjangan level jika berhadapan melawan tim seperti Arab Saudi melawan Australia. Tim besutan Shin Tae-yong masih membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa nyetel dan bangkit sepenuhnya. Inilah yang ingin dimanfaatkan Cina. Setelah Indonesia menyelesaikan serangkaian operasi naturalisasi, kekuatan mereka terlihat meningkat secara kasat mata, ditulis 163com. Namun masih terdapat kesenjangan level kelas 2, saat melawan tim seperti Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia masih membutuhkan waktu lama untuk bisa bangkit sepenuhnya, imbuh mereka. Publik Cina menolak pesimistis, satu-satunya hal yang bisa dilakukan untuk membuktikan adalah hasil pertandingan nanti. Berbekal performa tim yang dinilai lebih baik di laga kedua melawan Arab Saudi, Cina diharapkan mampu lari dari bayang-bayang kekalahan. Perbedaan timnas Cina dengan tim ini hanya bisa ditentukan dengan bermain melawan satu sama lain. Secara umum performa timnas memang mengecewakan. Namun setidaknya laga kedua lebih baik secara mental dibandingkan pertandingan pertama. Posisi Branko Ivankovic di kursi pelatih timnas Cina saat ini sedang terancam. Dua pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ditutup dengan hasil yang kurang memuaskan. Mereka tumbang dengan menyakitkan dengan skor telak 7-0 dari Jepang. Selanjutnya, tim Dragons gagal mengalahkan 10 pemain Arab Saudi dan kalah dengan skor 1-2. Bulan Oktober nanti mereka harus menghadapi Australia dan Indonesia. Hasil minor yang mereka dapatkan membuat nasib Ivankovic terancam. Terkait nasibnya di timnas Cina, Branko Ivankovic memberikan pembelaan. Dia mengakui bahwa laga melawan Jepang sangat sulit untuk dimenangkan. Namun, penampilan Wu Lei dan kawan-kawan membaik saat melawan Arab Saudi. Pertanyaan itu seharusnya tidak ditujukan kepada saya, terkait pemecatan. Kami mengalami kekalahan besar pada pertandingan pertama. Namun kami berkembang pada pertandingan kedua, kata Branko Ivankovic. Pelatih berusia 70 tahun ini menyadari bahwa grup C diisi tim kuat. Target Cina adalah bisa lolos ke putaran keempat dengan mengunci posisi ketiga dan 4. Syaratnya laga selanjutnya harus mereka menangkan minimal bisa mendapatkan poin. Grup ini memiliki beberapa lawan yang kuat dan target kami adalah mencapai 4 besar. Kami sedang berusaha untuk mencapai hal itu dengan 8 pertandingan yang masih tersisa. Kami masih memiliki harapan di pertandingan-pertandingan berikutnya, jelanjutnya. Ivankovic cukup percaya diri dengan skuad yang ada saat ini. Mereka sudah semakin optimis untuk bisa bertanding ke Piala Dunia. Tentunya, Cina tetap mewaspadai tim lain yang bisa saja kembali membuat mereka tumbang dengan menyakitkan. Tim sudah terorganisir dengan baik di lapangan, jadi saya memutuskan untuk tidak melakukan pergantian pemain. Pertandingan itu sangat rumit, jadi saya membutuhkan beberapa pemain pengganti yang siap untuk menangani situasi yang berbeda. Kami akan menganalisa lawan-lawan kami dengan cermat dan berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, ditutupnya. Sejatinya, duel timnas Cina melawan timnas Indonesia bakal tersaji pada 15 Oktober 2024 di Qingdao Youth Football Stadium.